Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersaat teduh bersama dengan Berita Mujizat TV. Dan saat ini marilah kita dimanapun kita berada, di posisi manapun kita berada, kita mau ambil waktu kita sejenak untuk kita ketemu sama Tuhan. Dan kita mau merenungkan setiap apa yang Dia boleh katakan buat setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saat teduh kita mengambil renungan yang berjudul Didikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata didikan pastilah sangat tidak menyenangkan di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kata didikan itu berkonotasi atau berkaitan erat dengan kata disiplin dan juga mau dikoreksi. Banyak orang tidak suka disiplinkan, apalagi dididik dengan keras. Karena didikan yang keras pun tidak enak untuk kita lalui, saudara. Dan di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-7, saya akan bacakan untuk saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dan ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-8 yang saya baca tadi, di sana dikatakan bahwa orang yang tidak mau dididik disebut anak gampangan. Ayat 8, gampang menyerah, gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, bahkan dengan gampang-gampang yang lain, saudara. Kalau kita lihat tokoh di dalam Alkitab dari Abraham, Yusuf, Musa, dan tokoh-tokoh lainnya seperti Daniel, seperti Daud, mereka melewati sekolah Tuhan dulu, saudara. Banyak orang yang ingin dipakai Tuhan seperti tokoh-tokoh iman, tetapi hanya sedikit orang yang mau melewati didikan. Bagaimana mungkin kita dipakai kalau tidak dibentuk terlebih dahulu, saudara? Alat yang ada di rumah kita pastinya dibentuk dulu baru bisa dipakai. Seorang bapak mendidik anaknya terlebih dahulu untuk maksud dan tujuan ke depan yang baik, saudara. Tidak ada bapak yang mendidik anaknya untuk menjadi seorang pencuri. Tidak ada bapak yang mendidik anaknya dengan didikan yang jahat. Seharusnya bapak yang baik adalah Dia yang mengajar kita dan mendidik kita menjadi orang yang akan luar biasa ke depannya. Mungkin untuk hari ini bahwa kita mendidik adalah hal yang menyakitkan. Namun Bapak tahu untuk kebaikan sang anak ke depannya. Saat ini mungkin kita nggak tahu, atau waktu kecil kita nggak tahu, kita dididik dengan luar biasa. Tetapi satu hal bahwa Bapak yang baik mendidik anak dari kecil, pastinya untuk kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seringkali kita banyak mengeluh, bahkan karena didikan yang mungkin tanpa sadar ada orang-orang yang Tuhan taruh di hidup kita untuk mendidik kita lewat kesalehan mereka. Bisa seperti itu? Sangat bisa. Jadi ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk mendidik kita juga, saudara. Atau sahabat-sahabat yang kadangkali ada orang yang ditempatkan di sekitar kita, orang yang baik untuk mendidik kita, tetapi ada kadang-kadang orang yang dengan kesalahannya itu juga mendidik kita, saudara. Kadang-kadang sahabat-sahabat di sekitar kita terlihat baik, tetapi ternyata di belakang kita seringkali berbeda dan seringkali menyakiti hidup kita, bahkan seringkali membuat citra hidup kita sendiri
jelek di mata orang lain. Bisakah itu? Sangat bisa, saudara. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapi didikan dari sekeliling kita itu? Bagaimana kita menyikapi didikan Tuhan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita itu? Dari sahabat, dari orang tua, dari teman-teman bahkan, dan guru-gurumu bahkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ceritanya Yusuf. Yusuf dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan nyawanya terancam saat itu. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Sama sekali tidak, saudara. Sumur itu menjadi tempat didikan terbaik yang membawanya ke istana raja. Sumur itu adalah tempat didikan Yusuf. Gua singa tempat didikannya Daniel. Penjara dan aniaya itu adalah tempat didikannya Paulus. Dapur api kita tahu itu adalah tempat didikannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ibrani 12 ayat 11 katakan, memang tiap-tiap ganjaran ada waktu ia diberikan untuk mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan sebuah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Cara kerja kerajaan surga selalu dimulai dari didikan dan masa training dan pelatihan. Bagi kita yang sedang menjalani didikan, mari kita terima, saudara. Jangan mengeluh, jalani supaya kapasitas kita terus ditingkatkan. Dan Tuhan adalah penghibur di tengah didikan, karena Dia adalah Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Kalaupun jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun posisi kita hari ini, dimanapun kita berada hari ini, dan didikan apapun yang terjadi di dalam kita hari ini, percayalah bahwa kedepannya Tuhan, Bapa kita, menjadikan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Mungkin kita gak tahu di masa depan kita akan menjadi seperti apa. Mungkin kita gak tahu hasil didikan Bapak itu kedepannya seperti apa. Saudara dikasih Tuhan, walaupun kita sedang dididik, walaupun kita mengalami masa yang tidak enak sekalipun hari ini, percayalah bahwa ada hari depan yang Tuhan sediakan dengan luar biasa. Bahwa ketika kamu dididik, ketika kamu jatuh pun, kau tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan yang membuat kita dan menopang kita. Saudara dikasih Tuhan, percaya saya, dan kita sama-sama mengimani bahwa walaupun kita tidak dapat melihat rancangan Tuhan itu, tapi kita percaya rancangan itu pasti terjadi. Mari pagi hari ini, dimanapun saudara berada, di posisi apapun, di dalam didikan apapun, mungkin engkau sedang mengalami sumur Yusuf itu, mungkin engkau sedang mengalami penjara dan aniaya, mungkin engkau sedang mengalami gua singanya Daniel, mungkin engkau sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, mungkin engkau sedang mengalami perapian yang membara itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhasil melewatinya karena ada tangan Tuhan yang menolong mereka. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar pada pagi hari ini. Kita mau tutup mata kita masing-masing dimanapun kita berada, dan kita katakan, Tuhan, walaupun aku tidak melihat ke depannya, dan aku tidak bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupanku ke depannya, tapi pagi hari ini aku percaya kepadamu, dan kami mengimani Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Engkau Bapa yang mendidik kami, tetapi Engkau Bapa yang merencanakan kebaikan buat setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan kami sedang mengalami sumur Yusuf itu, dan kami sedang mengalami dapur apinya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan kami sedang mengalami gua singanya Daniel. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami, Bapa yang selalu menggandeng langkah kehidupan kami,
Kau yang tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami berserah kepadamu Tuhan. Walaupun kami gak bisa melihat rancangan di depan kami, rancangan-Mu di depan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus bersama dengan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan. Tidak semua dapat kita miliki dalam dunia ini. Tidak semua berjalan sesuai dengan rancangan kita. Tidak semua berjalan dengan apa mau kita. Tetapi satu hal saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan rancangan Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bila didikan Tuhan itu yang membuat kita mengerti rancangan Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita saudara. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang berdaulat atas kehidupanku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat
Marilah kita mengangkat setiap tangan kita dimanapun kita berada hari ini, saudara. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap menerima setiap didikan-Mu, dan kami percaya bahwa setiap didikan-Mu itulah yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Ketika kami sedang mengalami masa kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika saat ini kami sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan, kami tahu Tuhan sedang mendidik kami menjadi anak-anak yang tidak gampangan. Kami tidak gampang menyerah, kami tidak gampang sakit hati, kami tidak gampang kecewa, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami tidak bisa melihat rancangan-Mu, tapi ajari kami Tuhan menjalani rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan selamat melanjutkan aktivitas saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.